Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPS, PPK, PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan macam-macam alat musik berikut ini. Yang pertama tipa, yang kedua drum, yang ketiga kolintang, yang keempat kendang, yang kelima gambus. Pernyataan yang tepat mengenai alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 5, E. 1, 3, dan 4. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, ada berbagai alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berikut merupakan beberapa alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul yang secara umum kita kenal. Yang pertama ada kolintang dari Minahasa, kemudian ada calung dari Sunda, kendang dari Jawa dan Bali, rebana dari, nah ini untuk rebana ini karena dia merupakan khas musik atau alat musik dari Timur Tengah, tetapi yang di Indonesia sendiri ini merupakan hampir semua khas Melayu menggunakan rebana. Jadi di rebana ini tidak dibuat sumbernya dari mana ya. Karena pada awalnya rebana ini merupakan alat musik tradisional yang berada atau khas dari Timur Tengah. Kemudian masuk ke bangsa Melayu. Nah, kemudian ada talempong dari Minangkabau dan tuma dari Kalimantan Barat serta tipa dari Papua. Nah, ini merupakan alat-alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul yang terkenal di Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak sekali alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul, tapi kita tidak mungkin sebutkan satu persatu, jadi kita sebutkan secara umum saja. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang E, 1, 3, dan 4. Nah, dari pilihan option ini, dari sini kita akan diminta untuk alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Kalau drum ini kan sudah modern. Nah, jadi yang ada dua sudah pasti salah kan? Dua, dua, ini juga dua, berarti tinggal C dan E. Nah, kemudian ada gambus. Gambus ini kan dipetik. Nah, jadi yang ada 5 juga salah. Tadi kan tinggal C sama E. Kemudian yang C ini ada 5. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang E. Nah, jadi teman-teman dalam menjawab sebuah soal, apabila kita mungkin kesulitan atau kurang memahami materi tentang keragaman budaya, kita lihat konteks soalnya teman-teman dan kita cari kata kuncinya. Di sini tadi seperti contohnya. Kan di sini diminta alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berarti cari yang tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Kalau yang ada dua sudah pasti salah. Sehingga kita bisa memilih dua jawaban atau beberapa jawaban yang mengarah ke jawaban benar. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusaha UMKM. 2. Menertibkan sistem standar operasional prosedur kepada pengusaha UMKM. 3. Impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Yang keempat, memberi keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil. Yang kelima, memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula. Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, 5, C. 2, 3, 4, 5, D. 1, 2, 4, 5, E. 1, 3, 4, 5. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi soal ini berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Nah, ada beberapa upaya pemerintah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menyederhanakan prosedur perizinan melalui One Single Submission. Kemudian yang kedua, memberikan keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro dan usaha kecil. Yang ketiga, penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan. Yang keempat, jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha. Yang kelima, impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus difasilitasi ekspor bagi UMKM.
Yang keenam, memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula. Nah, jadi ini merupakan hal-hal atau upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Nah, di pertanyaannya di sini, tindakan pemerintah yang tepat berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Nah, kita lihat dulu pernyataan-pernyataannya. Pernyataan pertama, memberikan tambahan modal. Ini masuk. Menertibkan sistem standar operasional prosedur. Nah, ini yang tidak masuk. Kan seharusnya menyederhanakan kan, menyederhanakan perizinan, prosedur. Nah, seharusnya disederhanakan, bukan ditertibkan. Jadi kalau bisa dipersingkat, ya dipersingkat selama tidak menyalahi koridor yang ada. Jadi yang optionnya ada angka 2 sudah pasti keliru. Nah, kita lihat kembali di option-option ini, mana yang ada angka 2-nya. Ini merupakan salah satu cara agar kita cepat mengerjakan sebuah soal ya teman-teman. Nah, yang A ini ada 2, yang B ada 2, yang C ada 2, yang D ada 2. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu, pasti yang E. 1, 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi soal-soal ini kita susun berdasarkan FR dan memang benar teman-teman. Yang namanya sebuah soal itu kan kita berpacu dengan waktu dalam pengerjaannya. Jadi pasti ada kata kunci yang mempermudah kita. Nah, jadi kita harus jeli dalam mengerjakan sebuah soal teman-teman. Terutama untuk soal tipe bahasa Indonesia contohnya, itu sangat banyak sekali keluar tipe soal prosedur. Nah, bagaimana cara menjawabnya atau triknya? Nanti silakan teman-teman cek videonya pada playlist kami. Nah, di situ sudah kita jelaskan bagaimana trik untuk menjawab soal bahasa Indonesia untuk tipe prosedur. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. 2. Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana lengkap. 4. Menghindari lebah supaya tidak mati. 5. Menyemprot lebah dengan asap. Pernyataan yang tepat mengenai cara pelestarian budidaya madu pada saat pemanenan adalah A. 123, B. 124, C. 125, D. 234, E. 235. Nah, kita lihat semuanya hampir sama. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi ada beberapa upaya dalam pelestarian madu. Nah, saat pemanenan. Yang pertama, pemanenan madu diusahakan pada waktu sore hari agar aktivitas tidak mengganggu lebah pekerja. Kemudian yang kedua, posisi pemanenan berada di samping atau di belakang stup lebah. Yang kedua, pilih koloni yang banyak dan sehat. Yang keempat, pilih sisiran yang siap dipanen. Yang kelima, secara kasat mata ciri madu siap dipanen yaitu sisiran sarang paling sedikit sepertiganya tertutup lilin. Yang keenam, angkat sisiran madu dari dalam stup. Yang ketujuh, usir lebah dari sisiran menggunakan smoker atau asap. Yang kedelapan, kupas sisiran yang sudah matang. Dan yang kesembilan, sisakan sedikit untuk kegiatan budidaya selanjutnya. Nah, ini merupakan upaya pelestarian madu lebah saat pemanenan. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini mana yang tidak ada? Nah, sekarang kita kembali ke pernyataannya. Di sini ada 5 pernyataan, kemudian pertanyaannya, pernyataan mana yang tepat mengenai pelestarian budidaya madu? Jadi kata pelestarian ini yang perlu digarisbawahi. Kita lihat nomor 1, mengambil madu untuk disisakan lebah. Nah, ini tepat. Nomor 2, mengambil madu jika sudah cukup waktu dipanen. Nah, ini juga tepat. Nomor 3, menyiapkan sarana dan prasarana lengkap. Nah, ini prasarana dan prasarana ini bukan cara untuk membudidayakan, tapi cara untuk mengambil madu. Nah, kita keep dulu untuk nomor 3. Nomor 4, menghindari lebah supaya tidak mati. Nah, ini hampir masuk. Nomor 5, menyemprot lebah dengan asap. Nah, jadi sudah ketemu yang paling tepat ya yang ini. 1, 2, dan 5. Karena pernyataan 3, menyiapkan sarana dan prasarana merupakan cara untuk memanen madu. Kalau menghindari lebah supaya tidak mati ini kan sangat jelas. Nah, jadi yang diminta di sini kan budidaya madunya. Jadi jawaban yang tepat yaitu 1, 2, dan 5. Yang C. Soal berikutnya. Berikut ini kerjasama anggota ASEAN. 1. Pembentukan APTA. 2. Pembentukan ZOPPAN. 3. Kerjasama proyek industri. 4. Pembentukan MEA. 5. Kerjasama ekonomi pariwisata.
Yang termasuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 4, dan 5, C. 2, 3, 4, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 5, E. 1, 2, 4, dan 5. Nah, untuk tipe soal ini teman-teman harus paham dulu. Jadi kerjasama negara-negara ASEAN itu kan ada bidang industri, ada bidang pariwisata, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi. Ini wajib teman-teman hafalkan. Dan soal-soal tipe ini sudah kita bahas di soal-soal IPS untuk par-par yang sudah lewat. Jadi silakan teman-teman rajin-rajin cek playlist kita. Karena tipe soal ini sangat sering sekali keluar. Nah, kita kalau sudah tahu mana masuk ekonomi, mana masuk politik, mana masuk pendidikan, kita bisa memilah nanti teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu yang pertama kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kemudian kerjasama di sektor cadangan pangan. Kemudian kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Kemudian dibentuknya pusat promosi ASEAN, kerjasama proyek industri. Dan terakhir yaitu pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi untuk yang singkatan itu ada AICO, AFTA, MEA. Ini dia di bidang ekonomi. Ini perlu digarisbawahi. AICO, AFTA, MEA berarti di bidang ekonomi. Kita cari. Dari pernyataan ini, kita eliminasi dulu mana yang bukan ekonomi. AFTA masuk, MEA masuk. Jadi 1, 4 sudah masuk 5, kerjasama ekonomi sangat jelas ini nampak sekali. Ada kata ekonomi jadi masuk. Nah, tinggal 2 dan 3. Kerjasama proyek industri, nah ini kan masuk. Kalau Zopan tidak. Nah, berarti yang ada angka 2 pasti dia salah. Kita lihat pilihannya. Yang A ada angka 2, yang C ada angka 2, yang D ada angka 2, yang E juga ada angka 2. Nah, yang tidak ada angka 2-nya yaitu yang B. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Lagu daerah yang berisikan nasihat dari orang tua kepada anaknya adalah A. Bungong je umpa, B. Jali jali, C. Yamko rambe yamko, D. Badindin, E. Soleram. Nah, untuk pertanyaan mengenai keragaman budaya ini ada tipe soalnya berupa makanan daerah, berupa tari-tarian, rumah adat, dan alat musik. Kemudian ada lagunya. Nah, jadi tidak semua peserta itu mendapatkan lagu daerah. Tidak semua peserta mendapatkan tipe soal tentang keberagaman makanan daerah. Jadi silahkan teman-teman pelajari mengenai keragaman budaya untuk lagu daerah, alat musik, kemudian ada makanan daerah, tarian daerah. Itu silahkan dipelajari. Dan sama soal-soal mengenai keragaman daerah, baik berupa lagu, berupa makanan, itu juga sudah kita bahas. Tinggal teman-teman mematangkan, teman-teman screenshot, buat catatan, dan teman-teman kembangkan materinya. Karena soal tentang keragaman budaya dalam kompetensi IPS untuk soal P, PK, PGSD itu pasti keluar teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang dapat lagunya, mungkin ada yang dapat makanannya, mungkin ada yang dapat tentang adat istiadatnya, bagaimana cara memitigasi gempa dan lain sebagainya. Pasti keluar. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi kalau dilihat dari lagu daerah, nah ini sesuai dengan optionnya. Itu Bungong je umpa yang berasal dari Aceh, ini berarti bunga cempaka. Lagu ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh dan menjadi simbol bunga khas Kesultanan Aceh. Jali jali ini berasal dari Betawi. Lirik jali jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik riang yang berfungsi untuk menghibur hati yang sedang berduka atau bersedih. Lagu Yamko Rambe Yamko ini berasal dari Papua. Nah, merupakan lagu bertemakan peperangan, di mana pelantun lagu ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.
Badinin ini dari Sumatera Barat. Nah, makna dan liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Soleram ini dari Riau. Lagu ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Arti lainnya juga merupakan pesan orang tua kepada anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Nah, sedikit tambahan, kemudian ada lagu Tokecang dari Jawa Barat. Lagu ini menceritakan tentang orang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, dengan demikian karena pertanyaannya di sini, lagu yang memberikan nasihat dari orang tua kepada anaknya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang E, Soleram. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi teman-teman, kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari ini bisa kita serap dan bisa kita pahami. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tetapi tidak kita serap, itu percuma. Jadi silakan buat teman-teman, kalau misalnya ada materi-materi yang belum dipahami, kalau teman-teman mempunyai tipe belajar yang suka mendengarkan video, silakan diputar ulang. Kalau teman-teman memiliki tipe belajar yang suka mencatat, silakan di screenshot kemudian dibuat ringkasannya. Dan jangan lupa dikembangkan, cari literasi-literasi yang lainnya teman-teman. Saya berdoa semoga teman-teman yang sedang berjuang dalam tes P3K tahun ini semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.